Kembali bersama saya Muslim, dan saya kali ini ditemani tidak sendiri dan ditemani oleh Adri. Selamat pagi Bu Adri. Apa kabarnya hari ini Bu? Bagaimana kabarnya? Baik juga Bu. Sepertinya saya lihat tadi Ibu sedikit merindung ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, apa nih Bu permasalahannya? Ya, betul Pak. Saya sedikit ada masalah. Saya yang akhir-akhir ini kurang aktif ketika pembelajaran di dalam kelas saya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, permasalahan Ibu itu lebih spesifiknya seperti apa? Ya, permasalahan saya hadapi dengan kelas itu anak-anak saya kurang semangat, ketika belajar di dalam kelas. Ya, jadi siswa Ibu itu kurang aktif, kurang semangat di dalam belajar ya Bu ya? Iya. Oke, nah kalau sekarang Ibu kalau bisa di level kami dari 1 sampai 10 kira kurang aktifan Saya kira anak saya sudah saya pastikan anak saya itu kira-kira di level baik ya. Tapi kurang itu ya. Nah itu jadi berada di level 5. Saya mungkinnya yang diharapkan siswa itu berada di level berapa terkait keaktifan yang diharapkan? yang saya harapkan kalau untuk belajar di kelas berada di level 9. Sampai 9 ya. Ya sampai 10 lah Bu ya. Oke. Nah, yang diharapkan itu berada di level 9. Nah, untuk merealisasikan itu Bu, kita keaktifan siswa Ibu itu kan mungkin Ibu perlu langkah-langkah nih. Jadi langkah-langkah apa saja Bu yang akan Ibu lakukan untuk mencapai itu? Saya coba dengan langkah yang pertama itu melalui keaktifan kita itu melalui tujuan dulu ya. Kita macam tujuannya, kemudian kita rancang metodenya apa supaya menyenangkan mereka, kemudian media yang saya gunakan supaya mereka bisa memperhatikan dalam materi yang saya ajarkan supaya menarik dan menyenangkan. Ya, baik Bu. Mungkin lebih spesifik Bu, tujuan belajar seperti apa, kemudian metode belajar seperti apa, dan media pelajaran bagaimana yang nanti akan Ibu aplikasikan ketika belajar. Ya, yang sudah saya rancang tujuannya pembelajarannya seperti ini. Yang pertama tujuannya itu mereka mendengarkan dulu informasi tentang kepahlawanan, dan melalui informasi itu nanti siswa mampu memberikan komentar pendapat mereka tentang pahlawan itu sendiri. Kemudian mengamati gambar, setelah mengamati gambar ada video pembelajaran yang berhubungan dengan kepahlawanan yang merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pelajar, apa yang wajib, dan dari pahlawan itu apa yang bisa mereka ambil dari sikapnya pahlawan, dari keberanian atas kemenangan saya mengalami teman-teman, kemudian menjelaskannya mengenai materi kepahlawanan. Kemudian metode yang saya gunakan itu yaitu metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode edukasi. Media yang saya gunakan yaitu media visual yang bisa kita lihat melalui PowerPoint atau video pembelajaran. Baik sekali ya Bu ya. Kalau saya lihat dan metode pembelajaran itu sangat menarik sekali untuk Bu untuk anak-anak tuh. Ya, Pak. Jadi untuk anak mereka aktif itu ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, apa nih Bu pesanannya nih pesanan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Rencana mungkin hari Rabu depan. Baik, kalau Tidak ada kendala.
minggu depan ya. Ya. Jadi saya sangat penasaran itu, ingin lihat langsung nih, lihat langsung makan ini. Saya akan memberikan ya. Ya. Lalu kemudian seberapa yakinkah Ibu dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rancang itu terkait dengan yang pasti belajarnya, belajarnya. Saya sangat optimis sekali akan rencana pembelajaran saya buat. Kira-kira optimisnya 99% lah akan bisa aktif dalam pembelajaran saya. Saya tidak membosankan. Materinya tentang apa tadi Bu? Jadi tentang pahlawan. Pahlawan ya. Oke, baik Bu. Jadi semoga siswa Ibu semua selalu aktif dan motivasi ya. Karena kita ini sudah di penghujung acara itu ya. Saya mau dengar sedikit Bu harapan Ibu atas pembicaraan kita. Harapan saya dalam kepada siswa supaya mereka belajar aktif, kompak dalam belajar mereka. Bu, lalu kemudian apa saja Bu yang Ibu dapatkan dari gambaran dari gagasan ini, saya bisa mendapatkan supaya meningkatkan motivasi bagi saya sendiri sebagai guru maupun meningkatkan motivasi kepada anak supaya aktif, supaya kompak, supaya mereka ya lebih semangat lagi. Saya harap ya apa yang kita Ibu rancang tadi, mulai dari tujuan, metode kemudian pembelajaran itu semua akan nanti sebenarnya semoga anak-anak nanti akan aktif nantinya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya, karena sudah berbincang sedikit bersama saya. Nah, saya kira cukup demikian dulu perbincangan kita pagi hari ini. Sampai ketemu di Rabu depan ya Bu. Terima kasih kepada Bapak yang membantu saya memberikan gagasan sehingga dapat tercerahkan atas permasalahan yang saya Ya, ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pegang lima ya. Tadi udah ya, apa itu pahlawan? Kemudian siapa pahlawan kira-kira? Yang dibilang pahlawan itu siapa? Di tempat kalian, di kehidupan kalian sehari-hari siapa? Orang tua. Iya, orang tua tadi kan? Betul, itu semua betul. Yang Korban. berkorban semuanya betul. Betul itu. Semuanya betul. Nah, apa yang bisa kita ambil dari semuanya itu? Semangat, kebaikan. Oke. Perjuangan. Rela berkorban itu yang bisa kita ambil. Ya, dari semuanya itu. Ini tadi. Menurut kalian pahlawan itu adalah orang tua. Siapa kita? Guru, kakak, dan lain-lainnya. Mengasihi. Apa yang kita buat? Menyayangi, memberi makan, memelihara. Lain-lain. Kemudian ini apa? Pelajaran sama. Yang kalian sebut juga? Setelah pembelajaran ini, yang ibu harapkan kalian yang pertama bisa membaca teks, nanti ada teks yang benar, bacanya harus benar dan tepat dalam titik koma itu. Mampu membuat peta pikiran seperti apa nanti baru kita pelajari. Mampu membuat. Kemudian kita nanti tanya jawab, kalian bisa menjawab, bisa bertanya, mampu bertanya jawab, mampu berdiskusi, mampu memberikan contoh. Iya, pameran ini. Oh. Apa yang kalian tahu tentang dia? Sebelum kita masuk ke sini. Apa yang kalian ya, apa? Pameran. Oke, dari corak yang dari itu ya. Yang menyebabkan Islam itu disebut apa kemarin? Masih ingat tak? WA. Apa namanya? Wali. Ya. Siapa ini ya itu? Nih. Pangeran Diponegoro. Ya, kita baca. Kelihatannya. Ya, satu orang. Yang belakang lihat. Ayo, coba. Melin. Pahlawan nasional yang pertama yaitu dari bendera Pangeran Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro, lahir di Yogyakarta. Bagian kedua. Diingat ya, nanti ada peta pikirannya. Pangeran Diponegoro adalah Putra sulung mana? seorang raja Mataram di Yogyakarta, lahir pada tanggal 11 Desember 1791 di Jakarta dari seorang Daerah asalnya Jogja. Udah buka semua Sterling? Buka sama si Eca. Ini temanmu, kalian. Oke, betul. Ya, punya temanmu. Ya, punya temanmu. Berani, berjuang, dan pantang menyerah. Oke. Terkandung dalam sejarah. Yaitu katakan kelompok satu pintar. Kelompok satu pintar. Sekali lagi, kelompok satu pintar. Kelompok satu pintar. Kita ke kelompok dua.
dengan nilai-nilai yang tersulit bahasa pribadi. Kuasa bahwa dari korban berani makan untuk menghormati Semuanya bagus, tidak ada yang salah.